Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab kita dengan topik tentang kelahiran baru selama 4 kali pertemuan di bulan Februari. Bulan Maret ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu tentang keselamatan. Topik ini sangat penting bagi kita orang percaya. Karena kalau kita salah memahami tentang doktrin keselamatan, maka berakibat fatal. Merasa sudah selamat, padahal belum. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ini ditolak. Tuhan tidak punya alternatif lain. Kalau kita mau masuk ke sebuah universitas, ditolak di satu universitas yang pertama, masih ada universitas yang kedua. Ditolak di universitas negeri, masih ada universitas swasta. Masih banyak alternatif, tapi kalau ditolak Tuhan, celaka kita. Neraka yang menunggu. Maka jangan sampai menyesal. Kenapa kita selagi masih segar, sehat, masih bisa berpikir, selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran dengan tekun. Ada beberapa pertanyaan seputar keselamatan. Antara lain, apakah dengan menjadi orang Kristen berarti jaminan masuk surga? Atau sudah dari kecil jadi Kristen, turunan keluarga sudah Kristen, apakah itu jaminan masuk surga? Bagaimana dengan prinsip sekali selamat tetap selamat? Orang Kristen yang hidup dalam dosa, apakah juga tetap selamat? Kan sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, apakah selamat? Kemudian pertanyaan lain, bagaimana dengan yang pindah agama? Kan sudah selamat, pindah agama, apakah tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, seputar pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya dalam 8 kali pertemuan di kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Kelas pendalaman Alkitab Perdatam setiap Rabu jam 7 malam. Saya tentu akan berkolaborasi dengan Bapak Pendeta James Ratupa untuk membawakan acara ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab kita dengan topik tentang kelahiran baru selama 4 kali pertemuan di bulan Februari. Bulan Maret ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu tentang keselamatan. Topik ini sangat penting bagi kita, orang percaya. Karena kalau kita salah memahami tentang doktrin keselamatan, maka berakibat fatal. Merasa sudah selamat, padahal belum. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ini ditolak. Tuhan tidak punya alternatif lain. Kalau kita mau masuk ke sebuah universitas, ditolak di satu universitas yang pertama, masih ada universitas yang kedua. Ditolak di universitas negeri, masih ada universitas swasta. Masih banyak alternatif, tapi kalau ditolak Tuhan, celaka kita. Neraka yang menunggu. Maka jangan sampai menyesal. Kenapa kita selagi masih segar, sehat, masih bisa berpikir, selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran dengan tekun. Ada beberapa pertanyaan seputar keselamatan. Antara lain, apakah dengan menjadi orang Kristen berarti jaminan masuk surga? Atau sudah dari kecil jadi Kristen, turunan keluarga sudah Kristen, apakah itu jaminan masuk surga? Bagaimana dengan prinsip sekali selamat tetap selamat? Orang Kristen yang hidup dalam dosa, apakah juga tetap selamat? Kan sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, apakah selamat? Kemudian pertanyaan lain, bagaimana dengan yang pindah agama? Kan sudah selamat, pindah agama, apakah tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, seputar pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya dalam 8 kali pertemuan di kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Kelas pendalaman Alkitab Perdatam setiap Rabu jam 7 malam. Saya tentu akan berkolaborasi dengan Bapak Pendeta James Ratupa untuk membawakan acara ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa ucapan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami mau katakan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Katakan. Jika mengaku Yesus Tuhan,
berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyelesaikan pekerjaan kami, yaitu melayani Engkau. Katakan di hadapan Tuhan, haleluya Yesus, bahwa kami percaya kepada Engkau. Katakan, jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan
Kami mau selesaikan tugas kami. Syukur, haleluya. Bagimu segala pujian dan hormat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mau buka ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Dialah segalanya bagiku. Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Katakan dialah segalanya. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, katakan sekali lagi. Segalanya dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya Yesus. Engkau adalah segalanya bagi kami. Kami tahu Tuhan selalu pelihara kami. Haleluya. Katakan, ku tahu Tuhan peliharaku.
peliharaku. Ku tahu Dia memberkatiku, asal ku berjalan di dalam terang firman-Nya. Ku tahu Dia menyertaiku, sesungguhnya Dia utus malaikatnya berjalan di depanku untuk melindungiku dan menuntunku sampai ku masuk ke negeri perjanjian. Sampai ku masuk ke negeri perjanjian. Sampai ku masuk ke negeri perjanjian. Haleluya. Kami mau masuk ke negeri perjanjian bersama Engkau. Kita tetap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menopang kami dalam hidup kami Bapa. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Lengkapilah sukacita kami pada pagi hari ini dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik.
laku kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan semua yang menyenangkan. Semua yang menyenangkan hatimu. Semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Semua yang menyenangkan, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada jemaat-Mu GSKI Perdatam untuk beribadah pada pagi hari ini.
Dan saat ini kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang memimpin pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan lebih daripada itu, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Filipi 3 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah pemberitaan firman Tuhan kepada kita dengan tema meresponi panggilan Tuhan. Dengan tema meresponi panggilan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal sikap hati dalam meresponi panggilan Tuhan menuju suatu rencana kehidupan yang kekal. Yaitu, saudaraku, yang pertama adalah bahwa kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dengan benar? Kita dapat mengenal Tuhan dengan benar jikalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat di dalam pembelajaran firman Tuhan maupun doa pribadi setiap hari kepada Tuhan. Sehingga olehnya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jikalau kita dapat mengetahui, membedakan mana kehendak Allah, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, maka kita tidak hidup lagi dalam percintaan dunia. Kita tidak hidup lagi di dalam kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita menjauhi kejahatan, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Jikalau kita sudah mengerti kehendak Allah dengan melalui pemberitaan firman Tuhan dan doa pribadi setiap hari secara bersinambungan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian ada apa lagi yang harus kita lakukan di dalam kita meresponi panggilan Tuhan, yaitu bahwa kita harus mati terhadap keinginan-keinginan daging. Kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini untuk kita lakukan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Sebab jikalau kita hidup hanya untuk fokus, hanya untuk kepentingan diri sendiri, fokus untuk memuaskan diri sendiri, biasanya saudaraku cenderung untuk melakukan hal-hal yang cemar. Misalnya hidup dengan pesta pora, hidup dengan kedengkian, hidup dengan percabulan. Karena daging adalah demikian, saudaraku. Keinginan daging, pesta pora, kemabukan, kedengkian, itulah yang kita lakukan jikalau kita hidup untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan
nafsu kita sendiri. Padahal di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, saudaraku. Jadi kita hendaknya melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Karena Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Oleh sebab itu kita jauhkan segala keinginan daging yang merintangi kita untuk meresponi panggilan Allah dengan benar, ya, saudaraku. Kemudian yang ketiga dikatakan kita hendaknya hidup yang mau diperbaharui dari hari ke hari. Hidup manusia batiniah kita yang diperbaharui dari hari ke hari, saudaraku. Bagaimana caranya untuk hidup kita diperbaharui dari hari ke hari, ya saudaraku? Untuk supaya kita dapat diperbarui manusia batiniah kita dari hari ke hari adalah dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi kita dapat dilahirkan kembali, dapat hidup baru, dapat manusia batiniah kita semakin diperbaharui dari hari ke hari adalah pertama oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tentunya kita bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kita merenungkannya, melakukannya di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Karena firman Tuhan itulah yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi yang menerangi perjalanan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Hal itu yang membuat kita hidup diperbaharui dari hari ke hari. Manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Kemudian bagaimana supaya hidup kita diperbaharui dari hari ke hari? Kadangkala Tuhan mengizinkan suatu tantangan, suatu masalah di dalam kehidupan kita adalah suatu proses Tuhan untuk membentuk kita supaya semakin dewasa secara rohani. Jadi dengan kita diperhadapkan dengan tantangan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kita semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, jikalau ada tantangan-tantangan, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, jangan kita bersungut-sungut. Seperti dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita ucap syukur senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas segala sesuatu kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut, karena Tuhan mau membentuk kita, manusia rohani kita semakin dewasa. Karena jikalau kita terus kerdil, manusia rohani kita terus kerdil, tidak dewasa, hal inilah yang merintangi kita. Kita tidak mempunyai keinginan, kerinduan lagi untuk meresponi panggilan Allah, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian apalagi yang kita sikap hati kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Untuk meresponi panggilan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita hendaknya menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seperti tertulis di dalam dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita baca bersama-sama.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban apa itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus? Bisa merupakan mungkin apalagi dengan pandemi COVID-19 ini, usaha kita semakin merosot, keadaan ekonomi kita juga lebih-lebih merosot saudaraku, dan keadaan rumah tangga dan segala macam persoalan ada yang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ini saudaraku. Jangan hal itu untuk merintangi kita untuk meresponi panggilan Allah. Kita tetap semangat, kita tetap kuat di dalam meresponinya panggilan Allah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu dikatakan, hendaklah kamu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, ya. Beban mengenai ekonomi, mengenai rumah tangga, mengenai usaha kita dan sebagainya. Beban yang selalu membuat kita untuk merintangi kita untuk jauh daripada Tuhan, sehingga kita nggak begitu mau mendengar, meresponi panggilan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, itulah sikap hati yang harus kita lakukan. Kita tetap semangat, kita tetap kuat di dalam mengiring Tuhan, di dalam meresponi panggilan Tuhan. Maka dikatakan, hendaklah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan menuntun iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian dikatakan juga bahwa kita harus menanggalkan semua dosa yang merintangi kita. Dosa apa saudaraku yang kekasih? Dosa kedengkian, iri, dendam, banyak hal dosa yang tidak bisa kita tanggalkan. Maka diingatkan kepada kita pada pagi hari ini, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, hendaknya kita tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita. Tentunya dengan dikatakan di dalam firman Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup untuk menanggalkannya. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus menanggalkan semua dosa, semua beban yang begitu merintangi kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Dan selanjutnya, sikap hati apa yang harus kita lakukan di dalam meresponi panggilan Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Hendaknya di dalam melakukannya ya saudaraku, kita hendaknya dikatakan berlari-lari. Berlari-lari dalam hal ini berarti kita sungguh-sungguh berusaha, mempunyai ketekunan dan keteguhan hati, keseriusan di dalam meresponi panggilan Tuhan. Beban apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita tanggalkan semuanya. Kita tidak terikat kepada itu. Terus kita menuju kepada panggilan Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha mengikuti panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Makanya dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, karena itu
saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi di dalam hal dikatakan berlari-lari seperti apa yang kita baca tertulis di dalam surat Paulus, bahwa hal inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, yaitu panggilan sorgawi, saudaraku. Itulah kita melupakan apa yang di belakang kita. Tabiat-tabiat lama, dosa semua kita lupakan dan kita tinggalkan. Dan juga segala beban berat yang menindih hidup kita. Bukan berarti kita lupakan, saudara, tapi artinya dalam hal ini jangan hal itu mengikat kita untuk kita mengingkari panggilan Tuhan. Untuk yang dapat semua itu akan merintangi kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Jadi kita diingatkan, saudaraku, untuk supaya benar-benar berusaha. Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 tadi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Jadi beberapa sikap hati seperti yang sudah kita dengar tadi. Sikap hati di dalam meresponi panggilan Tuhan. Menuju kepada kehidupan yang kekal. Menuju suatu rencana kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Yaitu tadi bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengenal Tuhan dengan benar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, dan kita doa pribadi setiap hari berkesinambungan tanpa ada bolong-bolongnya. Terus kita dengan demikian, saudaraku, kita akan mengerti manakah kehendak Allah. Kita dapat membedakannya. Manakah kehendak Allah? Apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Olehnya, kita tidak hidup lagi di dalam kecintaan dengan dunia. Kita tidak hidup lagi di dalam kejahatan-kejahatan yang dari dunia ini. Tidak hidup lagi di dalam penyembahan berhala yang dikatakan tadi keserakahan. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Tidak hidup lagi di dalam kenajisan, percabulan, hawa nafsu, dan nafsu jahat. Karena kita sudah dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Oleh karena kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, ya. Dan kedua, dikatakan kita mati terhadap keinginan-keinginan daging. Kita tahu keinginan-keinginan daging seperti ada tertulis di dalam Galatia 5, yaitu kemabukan, pesta pora, kedengkian, kesenangan-kesenangan dunia. Itulah keinginan daging. Sehingga jikalau kita hidup hanya untuk memuaskan nafsu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, cenderung kita melakukan keinginan-keinginan daging. Dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sehingga dengan demikian, jikalau kita hidup di dalam kekudusan, kita sungguh-sungguh merindukan untuk menanggapi, meresponi panggilan Allah di dalam menuju suatu rencana kehidupan yang kekal. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Kemudian dikatakan tadi juga hidup yang mau diperbaharui dari hari ke hari. Hidup yang diperbaharui dari hari ke hari yaitu melalui benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang berasal dari bukan dari yang fana, tetapi dari yang tidak fana, yaitu dari firman Allah yang hidup dan kekal. Dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi firman Tuhan inilah yang akan menerangi perjalanan hidup kita, memimpin perjalanan hidup kita. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah dikatakan oleh firman Tuhan yang menerangi perjalanan hidup kita. Dan selanjutnya bahwa kita, sikap hidup kita hendaknya menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dikatakan tadi bahwa kita bagaikan awan yang mengelilingi kita, karena begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, saudaraku, dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Sikap hati yang selanjutnya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dengan kita setelah menanggalkan semua beban dan dosa, kita melakukannya dengan sikap hati yang sungguh-sungguh berusaha. Sebagaimana tadi surat Paulus dikatakan, aku berlari-lari, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depanku. Jadi kita berarti semua beban yang begitu merintangi kita, jangan hal itu akan mengikat kita. Karena itu mengikat kita, maka kita tidak meresponi panggilan Allah kepada kita. Tidak mempunyai kerinduan untuk meresponi panggilan Allah. Sebab kita sudah terikat kepada beban yang ada pada kita. Misalnya mengenai usaha, mengenai kesulitan ekonomi, mengenai rumah tangga. Itu sudah mengikat kita. Sehingga akan merintangi kita di dalam meresponi panggilan Tuhan. Demikian juga dengan dosa. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, di dalam kedengkian, di dalam iri, kemudian di dalam dendam juga. Banyak dosa yang kita masih terikat sama kita, maka itu akan merintangi kita di dalam meresponi panggil Tuhan. Oleh sebab itu tadi di ayat yang terakhir, berlari-lari artinya berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab apabila kamu melakukannya, kata firman Tuhan, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, inilah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Rohul Kudus Tuhan yang selalu, yang senantiasa memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa di tata kudus-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini.
mengingatkan kami Tuhan, sikap hati kami di dalam meresponi panggilan Tuhan dengan baik yang menuju kepada menuju kepada kehidupan yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Kami hidup di dalam mengenal Tuhan dengan benar, dan juga kami mati terhadap daging dan hidup di dalam hidup yang diperbaharui Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami untuk meresponi panggilan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mau berusaha sungguh-sungguh untuk melakukannya ya Tuhan. Yaitu kami dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan, dengan komitmen, keteguhan hati Tuhan untuk melakukannya ya Bapa, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat doa kami Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Sabdono beserta istri dan keluarganya Tuhan. Berkati Bapa hamba-Mu dan keluarganya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kesehatannya Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak jemaat-Mu ya Tuhan, membawa jemaat-Mu hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Kencem Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, pulihkan seluruh organ-organ tubuhnya yang lemah, khususnya kaki kiri dan tangan kirinya ya Bapa, supaya semakin hari semakin dipulihkan oleh kekuatan yang daripada-Mu mengalir di dalam tubuhnya, sehingga ia tetap dapat semangat untuk melatih organ-organ tubuhnya yang lemah, sehingga lambat laun boleh semakin dipulihkan, boleh melayani kembali di ladang-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarganya, istri dan anak-anak, menantu dan cucunya Tuhan. Berkati mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Adam David Tuhan. Bapa, Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu di dalam mengembalakan jemaat-Mu di GSKI Perdatam ini Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, urapi, berikan hikmat marifat surgawi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarganya, istri dan anaknya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GSKI Perdatam Tuhan. Berkati semuanya di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah penyakit yang diderita oleh jemaat GSKI Perdatam, Engkau sembuhkan, pulihkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai pergumulan yang berat Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar Bapa, sehingga mereka sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan jalan keluar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya masing-masing, memberkati kesehatannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Seluruh para pengurus GSKI Perdatam, kepala bidang, semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh baru mau melakukan tugasnya masing-masing dengan semangat, gairah, Kau bakar dengan roh dan semangat roh yang menyala-nyala Bapa, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, glory bagi-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, Bapa, curahkan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas kami semua Bapa, untuk memberkati kami semua Bapa.
Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, mari kita angkat hati kita, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kita dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab kita dengan topik tentang kelahiran baru selama 4 kali pertemuan di bulan Februari. Bulan Maret ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu tentang keselamatan. Topik ini sangat penting bagi kita orang percaya. Karena kalau kita salah memahami tentang doktrin keselamatan, maka berakibat fatal. Merasa sudah selamat, padahal belum. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ini ditolak. Tuhan tidak punya alternatif lain. Kalau kita mau masuk ke sebuah universitas, ditolak di satu universitas yang pertama, masih ada universitas yang kedua. Ditolak di universitas negeri, masih ada universitas swasta. Masih banyak alternatif, tapi kalau ditolak Tuhan, celaka kita. Neraka yang menunggu. Maka jangan sampai menyesal. Kenapa kita selagi masih segar, sehat, masih bisa berpikir, selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran dengan tekun. Ada beberapa pertanyaan seputar keselamatan, antara lain, apakah dengan menjadi orang Kristen berarti jaminan masuk surga? Atau sudah dari kecil jadi Kristen, turunan keluarga sudah Kristen, apakah itu jaminan masuk surga? Bagaimana dengan prinsip sekali selamat tetap selamat? Orang Kristen yang hidup dalam dosa, apakah juga tetap selamat? Kan sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, apakah selamat? Kemudian pertanyaan lain, bagaimana dengan yang pindah agama? Kan sudah selamat, pindah agama, apakah tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, seputar pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya dalam
8 kali pertemuan di kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Kelas pendalaman Alkitab Perdatam setiap Rabu jam 7 malam. Saya tentu akan berkolaborasi dengan Bapak Pendeta James Ratupa untuk membawakan acara ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.